Halo guys, bertemu lagi bersama gua Agung Pramana. Di video kali ini gua akan membuat konten MPL lagi guys, yang mana pertandingan pada week 7 hari kedua ini mempertemukan Onyx lawan Aura. Kalau Aura kalah berarti Aura makin susah untuk ke playoff, bahkan chance-nya itu makin sedikit guys, makin berat lah, sama dengan Alter Ego guys. Langsung aja kita ke dalam gamenya cuy, langsung. Ini bawa sih ininya gini kan ada itu coy, coba tuh. Waduh, bukan coy, sedikit aja bang. Ya gini lah, gini ada itu. Ya gini pas langsung aja cuy. Mana dia? Oke coy, yang cukup banyak Drop, lah cewek dan juga Haya nantinya guys ya. dari seorang Kairi untuk memberikan Dengar damage kamu. healing yang bisa melumat Onyx pemain-pemain dari Esport. Aura. Nah, tinggal Kabukinya, Purify ini kayak wajib banget sih. Ada Onward, ada Breath of the Ocean juga, dan ingat, ini adalah edit kadikan combo. Jadi nggak cuma eksplorasi combo, ini jatuhnya combo triangle dari Onyx-nya. Bahkan cewek juga bawa Purify. Alright, kali ini akankah dendam terbalaskan atau bahkan Aura akan mendominasi kembali? Dan mari kita masuk ke Lane of Dawn. Berikan tepuk tangannya, Game Emerald berapa Arena! Game 2. Let's go! Misi balas dendam Onyx, apakah akan terjadi di game pertama kita di patch kedua? Karena kita udah melihat pergerakan dari Kiboy yang sudah mulai mengganggu ke arah Fan. Namun Hai berhasil untuk mengcover hal tersebut. Dia akan terlalu Game memberikan pertama. space banyak ke arah seorang Kiboy. Ya, jadi early game-nya benar-benar lebih safe, lebih secure juga untuk kedua belah tim. Aduh. All Fire memaksimalkan dua orang langsung, mid laner dan XP lane di bagian XP juga, dan terus sekarang bahkan coba untuk melakukan engage di early game. Namun ingat, early game Aura benar-benar Fire. Onyx harus lebih mencoba untuk mengedepankan rotasi, karena kalau misalkan mereka kalau rotasi sedikit aja bakal jadi bahaya. Wow, ternyata Kaskin akan menjadi first Sin. blood. Walasin dan first blood. Kena Di sama tangan Sans, dari kena sama Kilasan. King. Sans dengan Breath of the Ocean, Petrify pun sudah digunakan, apalagi dengan emblemnya dia bawa Lethal Ignition, jadi dia bakal punya yang namanya Adaptive Damage dalam efek burn. Dan Kairi itu pun tadi belum Shadow Kill loh. Ingat, ini yang paling penting. Iya. Kairi ganking belum menggunakan Shadow Kill-nya, dan dia juga menggunakan Lethal Ignition. Ya, dan bahkan mungkin sih tidak expect kalau Kiboy ternyata tidak melakukan recall. Hampir saya Oh. dapatkan, tapi Shadow Kill-nya berkeluar sebagai Profesor. Ngeri kali coy, kena bantai kali. Dua kali dimakan, ditelan Dibantai bulat-bulat. gini, Bahkan kalau guys, dari Onyx, guys. mereka kali ini yang melakukan dominasi Kacau. di arah laning gear. Dibantai Jagonya gini. juga dimakan satu persatu, dan ini Boleh akan ada lihat terjadi dibantai perebutan nih. harusnya antara Fan dan juga Kairi. Nah, sementara dengan adanya objektif tertentu yang sudah mulai muncul, Wood sudah mulai bergerak juga melakukan cutting sehingga memberikan distraction dan membuka map untuk pemain-pemain dari Onyx, sementara Kiboy masih dengan tugas yang sama. Waduh, Meskipun dia MPL. belum dapetin Primal War, tapi keberadaannya sangat amat Lanjut, mengganggu Bang. pemain-pemain dari Aura. Oke, ini dia. Besok live Netral guys. yang mungkin tadi disebutkan, tapi langsung Ramweb menutup hari dari sosok seorang Hai. Maka coba dihilangkan begitu saja. Fan masih dapat untuk menahan retribution-nya. Tidak mau terlalu terburu-buru dan bahkan ke depan sana. Akhirnya didapatkan tanpa ada retribution, tapi Kiboy membuat sosok Fan ini kesulitan untuk bisa masuk ke dalam turtle. Dan biasanya dengan adanya seorang Hayabusa, perebutan di turtle yang pertama mungkin tidak diuntungkan oleh seorang Hayabusa, tapi Iya. berbanding terbalik, Profesor. Aku lebih fokus ke arah rotasinya Kairi tadi, karena Kairi kan startnya dari orange buff. Harusnya dia di menit yang kedua bakal awalin orange buff duluan, tapi enggak. Dia orange buffnya didiamin dulu, dia ambil purple buffnya, dibandingkan Fan nanti tiba-tiba ngelakuin rotasi untuk Ngeri, melawan ngeri, posisi Stinky jungle, Boy. dan dia sekarang purple Stinky Boy. buffnya tetap aman. Oke, tapi lihat Fan Fan. masih mau lebih. Mundur ke arah belakang, tidak ada pancar kali ini. Di arah top aman lane, tuh. Kairi menggerogoti para pasukan dari Aura Fire. Lihat, ini permainan Kairi. Early game-nya, dia tahu dia akan kalah dengan power of Lancelot. Jadi dia benar-benar mainin power of King-King-nya, Profesor. Dan bahkan mirroring yang nggak lepas sama sekali. Lihat yang dilakukan sama Sans dan juga Kiboy. Dia benar-benar membuka informasi di mana Fan Kacau, berada. kacau. Dan ini sekarang benar-benar jadi ketutup.
Van gak bisa ngelakuin invasi, levelnya ketinggalan. Dan kalau kita lihat dari Kabuki, dia yang akan jadi next target seharusnya, Momo. Iya, tapi Kiboy Oke, langsung coba dipaksa dengan adanya onboard dikeluarkan Kabuki masih coba bertahan Oh. lebih high, standby High. position Suns. Lihat, dia ngebuka badannya aja Momo-chan. Dia nunjukin kehadirannya. Dia membuat presence-nya sangat menakutkan di belakang sana. seakan-akan jadi ancaman ya. Iya. Padahal belum tentu jadi Dia cuma- ancaman. Dia cuma, hai. Iya. Dia cuma Banyak coy yang ngeprediksi kalau Aing nggak lolos. Kita bagaimana tengok aja sekarang nih Hero coy. benar-benar terjadi dan Van Iya. mau nggak mau. Memang aneh dia pick atributnya semalam, bakal digunakan sumpah. sebelum team fight terjadi. Valir Karena 2 kali itulah di pick. pressure penekanan tahu kalah dari di segi game area jungle kedua karena itu. scene-nya udah Si benar-benar di pick dihancurkan lagi dari di awal. game ketiga. Screening yang dilakukan sama Nggak Onyx belajar ya, apa bisa cuman bilang mereka coy, benar-benar coy. gak kasih space sama sekali dan bahkan Aura gak bisa terlalu berbuat banyak karena kalau mereka overcommit pun mereka terlalu apa ya, mungkin bisa dibilang terlalu mengambil keputusan yang salah, terlalu memaksakan team fight atau skirmish. Ini malah seakan-akan Aura Onyx yang berhasil Fire. ini terjadi gitu loh Ya untuk bahkan Aura Fire. kayaknya Onyx nggak mau skirmish, dia cuma kayak mau Iya, nukerin iya. skill-skill aja. Mereka cuma mau barter aja skillnya. Lihat, flicker keluar udah Udah. mereka disengage. Udah dia disengage kenapa? Karena yang akan dituju adalah turtle-nya. Lihat cewek di pasar Rafe menutup high kembali. Masih coba bisa selamat tapi nampaknya tidak terlalu lama. Saat kali ini terperangkap. Woi. Masih ada Rafe-nya. Tapi adu retribusi akan coba terjadi. Kiboy standby on position. Para pasukan dari Onyx masuk dengan dari Conchero. Depan. Fun. Berhasil take over retribution atas seorang Kyrie. Tapi di sana para pasukan dari Onyx Wah, seperti hati biasa. rata, Mereka coy. menukar trade. Boots masuk ke dalam. Aran, where are you going? Bertahan begitu saja tapi tidak terlalu lama karena cewek masih masuk lebih dalam dan Suns is coming. Lihat, Rika dikeluarkan Suns. Mereka selalu ketika pertukaran objektif tidak berhasil, mereka mau trading yang lebih, point kill, mereka nggak mau pulang dengan tangan kosong. Dan kayaknya aku udah mulai mengerti kenapa dari tadi Kyrie rotasinya karena X-Lane, karena dia mau menangin match up X-Lane-nya dulu, baru Boots-nya rotasi. Oke, tapi di sana lihat shadow kill, dibalas dengan shadow kill dan Sil masih bisa menyelamatkan dirinya. Darah terakhir, Sakaratul Maut, tapi Boots lagi-lagi menjadi tembok sangat besar untuk Van bisa masuk ke dalam backline dari Onyx. Van kali ini dengan Lancelot-nya yang dilihat akan dibuat garuk-garuk. Kenapa? Karena biasanya pakai Oh, Lancelot walaupun under si Boy. itu nggak masalah. Masih bisa dikejar Bye. dengan farming 2 lane. Guys boy. Iya, bener banget Suns. Wow, hampir saja membocor. Hampir. Masih bisa survive. Ah. Tapi Boots, ini kayak seakan-akan semua pemain dari Onyx mereka punya misinya mereka masing-masing gitu. Ya, karena balik lagi, Boots cuma jalanin landingnya aja, dipotong sebanyak mungkin biar Aura Fire perlu mengurus satu landing pentingnya. Dan buat sekarang, Fire Missile nggak bakal bisa berimpact banyak sebelum nantinya mungkin Dominance Ice atau bahkan si Halberd dimiliki sama Aran. Boots bener-bener powerful banget di lini depan, apalagi Iya. kalau seandainya nanti Oracle-nya udah ready. Dan untuk sekarang Suns, dia tanpa Suns ultimate kena aja ini. masih ngecamp hanya untuk mencari informasi sebanyak mungkin di mana Aura Fire berada. Alright, tapi lihat berhasil mendapatkan Kiboy ditangkap begitu saja dan bahkan di depan sana Hai akan coba ditelan bulat-bulat. Lagi-lagi saat menenggelamkan roamer dari Aura Fire. Sang naga Kacau, tarik kacau. mundur, konsep game terjadi pelasi dua terus Kabuki. Nampaknya mencoba untuk memaksakan team fight. Kiboy Sakaratul Maut dan juga cewek hampir saja terpikau tapi damage yang masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Onyx dengan dominasi 08. Aura Fire belum pecah telur. Kacau, kacau. Suns udah kayak Jauh banget, harus coy. dijagain di depan, Bedanya. gak boleh ada yang lewat. Dia Ini yang sih mau kebantai. semua pemain-pemain dari Aura Fire. Dan bahkan kita ngelihat Suns saja nggak terlalu yang overcommit juga, Be. Iya, tapi kalau aku mungkin sedikit melihat tadi item pemilihannya dari Aran, first itemnya langsung menunjukkan Ice Queen One, entah kenapa. Di sini yang dibutuhkan sama Aran adalah satu Oh my buah si God. Halberd dan Dutch yang begitu indah dari Kiboy. Dengan onwardnya dia menghindari satu gerakan dari mereka yang begitu mematikan. Iya, padahal mereka butuh gimana cara memotong Regen dari seorang Boots. Oke, kembali Van take over Turtle, tapi memang itu jawabannya. Dengan satu momen ke atas Kiboy. Karena pasukan dari Onyx mereka tidak bisa melakukan trading lebih. Tidak ada Kiboy di sana. Tidak ada point kill yang dapatkan lebih dari Hai dan juga Aran. Tapi dibalik itu semua shadow kill. Untungnya masih terbagi dua dengan adanya orange buff. Dan kalau tidak, Van bisa termakan memecah. Iya, akhirnya pecah telur juga berkat satu poin kill yang didapatkan Van ke arah Oleh seorang Kiboy. Iya, tapi kalau misalkan tadi pas lagi Turtle, aku malah fokusnya dari killnya Boots ke arah Aran. Itu yang tadi aku sempat mention, Cimomo, bahwa dia perlu banget untuk menghentikan regen HP dari Uranusnya. Masalahnya dia lebih berfokus untuk gimana ngasih slow effect. Yes, untuk coy, si gas. Kecil, padahal kita tahu
Boots Oke bang, lu dari asik bang. damage dari seorang Boots ini udah level 10, udah makanin banyak banget landing, dan bahkan dengan adanya pasif yang dapetin sama Boots, dia kan pede banget untuk jadi sandbag buat pemain Onyx. Ya ini bakal bener-bener stack 20 maksimal untuk Uranusnya. Betul. Gak bakal bisa kepotong pakai efek life drain. Dan untuk sekarang dari komposisi item atau Saya komponen recall itemnya Aura aja. Fire masih terlalu jauh untuk Harus mendapatkan ada yang dominance matain size. dominasi Even itu Onyx, coy. High Kalau sendiri enggak fokusnya ke orang silent ini drop. Karena memang terlalu Suns gini lah. 305 dia bebas banget untuk mendeliver damage ke Siapa yang siapapun. bisa ya? Mau itu frontliner, mau itu backliner, apalagi backliner ya. Lalu di Petrify bisa hilang. Bener, kalau menurut aku sih sebenarnya cukup masuk akal ya untuk High sendiri bikin ke arah silent drop terlebih dahulu. Tapi sekarang Tapi nampaknya di sana ada Kabuki di belakang akan coba ditunggu oleh Sasson berhasil mendapatkan arah. Tyron Ratchet gagal Petrify Safety. Langsung ada Rebel One, tapi cewek one last hit. Kabuki Classic Duetnya gagal mendapatkan cewek. Out of nowhere, Flicker telah digunakan. Kali ini tidak ada shadow kill kembali. Tapi Fan masih coba untuk berdansa. Fan versus everybody. Mampukah dia kabur dari jeratan sang Raja Langit? sementara Boots tidak akan memberikan kesempatan begitu banyak ke arah Fan Wah, masih ada Fan. Puncture. Lihat dia benar-benar bermain dengan puncture-nya dan Gila. gak masalah untuk Fan karena balik lagi secara level dia masih keep up. Dia bahkan hanya satu kali tumbang dan buat sekarang Kyrie yang Wah, mungkin akan berfokus ini untuk risih lordnya. Fan. Oh my god. Bahkan dia tetap tahan retribution-nya. What a play from Fan dalam under kondisi seperti ini dan dia masih coba hampir take over. Lord, kita harus akui permainan dari Fan ini harus benar-benar difokus dan akhirnya Fan dipanis. Karena para pasukan dari Aura Fire pun gak bisa menjemput. Gak ada coverisasi Momo-chan. Wah, Fan, dia Terbantai bermain seorang cewek. diri. dia mencoba untuk sebenarnya melakukan konten tadi, tapi karena dia tahu udah terlalu terlambat. Sesuai untuk stack melawan 2 damage versus retribution, stack 8. mau nggak mau dia harus mundur. Ya mau bagaimanapun Energi itu pas dia ya. hero Kita power dari bakal live. slotnya sendiri. Iya. Santai Untuk aja sekarang ya. Dia yang dapetin point kill, hampir dapetin Lord, tapi memang secara paksa. Santai aja. Karena mau gak mau Onyx bakal punish balik ketika gak Kita dapat bakal live. Oke. Right, tapi Kita kali ini bakal Keyboy live. gagal mendapatkan arah. Di balik itu semua para pasukan dari Match Onyx mereka RRQ merobohkan Best Turret melawan dengan kesabaran yang mereka miliki dan bahkan Keyboy harus diingat Momo-chan, dia punya flicker. Iya, punya flick. EVOS Jadi Legends. ketika dia tumbang terkena turret damage, aku rasa itu bukan jadi satu masalah. Karena damage-nya tentunya akan dibantu dengan adanya keberadaan dari Suns, Kyrie dan juga cewek. Oke, Purify Game telah dikeluarkan, Alam menjadi korban. Akan coba dikeluarkan gara-gara benar, tapi lihat Sin! Dia menjadi target utama lagi, lihat Sin udah dimakan 3 kali. Benar-benar menjadi target utama dari para pasukan Aura Fire. Kalau mereka mau mengincar, mereka selalu mengincar Sin. Tapi kenapa Hai yang lebih banyak tumbangnya? Karena Hai yang datang. Jadi mereka akan makan Hai dan juga makan Sin. Mereka tidak harus fokus ke Aran. Gak usah capek-capek makan Kabuki, cari Fan. Tapi gimana caranya? Mereka nggak punya Prowler dan juga adanya medical damage. Aran cuma dengan adanya Lost Insanity. Kayak Boots-nya. Nahan berapa Boots tuh? Udah juga ke belakang, kehilangan Hai. Dan bahkan hampir kehilangan Kabuki juga. Para pasukan Onyx, mereka bermain di dalam base turret dari Aura Fire. Iya, dan bahkan lihat Suns. Begitu percaya diri dengan keunggulan yang dibawakan oleh Onyx. 11.000 Recall terus Suns ini. perbedaan, Be. Wah ini 12. bakal ditabrak terus sih karena untuk sekarang Onyx mereka hanya bisa melakukan engage. Kalau Aura Fire keluar mereka bakal dimakan. Serba salah juga dan menunggu Lord masih lumayan lama jadi mereka mau punish terus pemain dari Aura Fire. Oh, cewek. Fan hampir saja dimakan bersama dengan cewek kali ini. Sas harus mundur mau tidak mau. Tapi lihat, cewek udah kuat kembali Momo-chan. Sebelum ini, Yes. para pasukan dari Onyx mereka mencoba teamfight. Nah, mau dikeluarkan Keyboy. Oh, hanya jaga-jaga nampaknya. Iya, dia mau tambahan shield biar setidaknya dia nggak tumbang secara instan oleh damage yang udah mulai berasa juga nih dari Aura Fire. Masalahnya sampai sekarang masih belum ada efek Dominance, Icy Halberd atau bahkan Necklace of Durance. Gak ada yang menghentikan Regen dari Boots. Sandbag Boots. Lihat Boots-nya di depan, Wah, cuma pakai nggak air ada yang nggak finish, respect ya Boots kan? orang ini. Udah dia bakal full senyum banget sih. Dia cuma- Nerima semua damage, Aha. dia full dari stack 20-nya, Iya. regennya akan selalu bertambah karena sesaat lagi dia bakal level 15. Dia nggak tumbang, ya kan dia cuma perlu mempertahankan stack yang dia punya. Gimana mau ditumbangin, gak ada yang bisa ada, Be. menghentikan regennya dia. Gak ada yang motong, gak ada yang motong. Wah ini berat banget untuk Aura Fire.
Dan Onyx inilah yang mereka inginkan, team fight di luar area high ground. Daripada ambil resiko, mereka bakal all in di sini. Tapi Oke, lihat di depan sana bakal coba dimakan. High Immortality yang pecah, tapi Bolt Tony ngasih lagi-lagi gak bisa deliver damage. Rough wave-nya kedua belah pihak untuk defensif, tapi Fan masih bertahan. Aran Piragara Bondnya sudah pecah, masih ada Immortality tapi itu tidak akan cukup. Tapi Fan, what are you doing? Masuk terlalu dalam dan dia akan coba di-commit untuk Petri baik gak berhasil mendapatkan Fan dan bahkan Blazing Red from Kabuki mencoba untuk menutup Wih. jalan dan one last hit. Kabuki tertikam Baik, di belakang sana ada Katina seorang Kyrie. Wipe up! Sang Raja Langit berhasil menarik mundur dan menjatuhkan Aura Fire dari langitnya. Aura Fire. GG, lanjut game 2. Begitu